Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di channel Cerita Momo. Kali ini aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi kalian, tentang pengkhianatan, kesabaran, dan balas dendam yang manis. Siap-siap baper dan terpukau dengan ceritanya ya. Kisah ini berjudul, Mertuaku usir aku dari rumah mewah itu sambil berteriak, "Pergi kau menantu miskin, tak berguna." Di sisi lain juga aku melihat suami dan iparku menertawakanku. Di hari itu juga aku langsung pergi kubuat mereka menyesal, dan tidak menyangka ini akan terjadi. Cerita ini tentang seorang wanita yang diusir dan diremehkan oleh keluarga suaminya, tanpa mereka tahu bahwa wanita itulah pemilik asli dari semua kemewahan yang mereka nikmati. Aku jamin, kalian akan dibuat tercengang dengan akhir ceritanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap babnya. Dan jangan lupa, komen nama dan kota kalian, serta tulis, hadir, di kolom komentar. Suasana sore di kediaman keluarga Adiaksa seharusnya dipenuhi ketenangan, tapi hari ini, ketenangan itu hancur berkeping-keping. Sinta, dengan dress rumahan berwarna biru muda yang sudah pudar, sedang menyirami bunga mawar kesayangannya di halaman belakang. Suara tawa Bu Rosa, ibu mertuanya, dan Dewi, kakak iparnya, terdengar keras dari dalam rumah. Sinta tak peduli, ia sudah terbiasa dengan kebisingan yang selalu merendahkannya. Setiap tawa itu terasa seperti duri yang menusuk, mengingatkannya pada posisinya yang tak lebih dari seorang pembantu di rumah mewah ini. Sudah 5 tahun Sinta menikah dengan Andra, dan selama itu pula ia diperlakukan bagai sampah. Gelar, menantu miskin, tak pernah lepas dari dirinya. Padahal ia adalah seorang wanita sukses dan mandiri. Namun, demi cintanya pada Andra, ia rela menyembunyikan identitasnya yang sesungguhnya. Ia ingin melihat apakah Andra benar-benar mencintainya apa adanya, tanpa memandang harta. Sayangnya, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa cinta itu tak pernah ada. Sinta. Suara nyaring Bu Rosa memecah lamunan Sinta. Wajahnya yang tebal dengan bedak mahal tampak memerah, menahan amarah. Di sampingnya, Dewi berdiri dengan angkuh, memandang Sinta dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah Sinta adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Sinta menoleh. "Ada apa, Bu?" tanyanya lembut. "Apa kau tak punya telinga? Kenapa panggilanku tak kau dengar?" Bu Rosa berkacak pinggang. "Cepat kemari. Kau ini menantu macam apa? Disuruh datang saja lama sekali." Sinta meletakkan selang air dan bergegas masuk. Di ruang tamu yang dipenuhi perabotan mewah, ia melihat Andra duduk di sofa, asyik dengan ponselnya. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, seolah semua kegaduhan ini adalah tontonan yang menghibur. Pemandangan itu langsung membuat hati Sinta mencelos. Ia berharap Andra akan membelanya, tapi ia tahu itu hanya harapan kosong. "Ada apa, Bu? Apa ibu butuh sesuatu?" tanya Sinta, mencoba mengendalikan nada suaranya. "Kau tanya apa?" Bu Rosa tertawa sinis. "Kau sudah dengarkan, Andra akan menikah lagi." Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Ia menatap Andra, mencari jawaban. Andra hanya menatapnya sekilas, tanpa ekspresi. Tatapan itu dingin, kosong, dan tidak ada jejak penyesalan sedikitpun. Air mata Sinta mulai menggenang. "Apa maksud ibu?" bisik Sinta, suaranya bergetar. "Jangan pura-pura bodoh, Sinta," sahut Dewi. "Kau dengar sendiri kan? Kak Andra sudah bosan hidup dengan wanita miskin sepertimu. Dia butuh wanita yang selevel dengannya. Dan calon menantu baruku ini, berbeda denganmu. Dia cantik, kaya, dan punya banyak koneksi bisnis," tambah Bu Rosa dengan bangga. "Namanya Karina. Dia adalah putri dari konglomerat ternama di kota ini. Pernikahan ini akan menaikkan status keluarga kita." Sinta merasa napasnya tercekat. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk ulu hatinya. Ia tak bisa berkata-kata. "Andra?" Ia mencoba memanggil suaminya, berharap Andra akan menyangkal semua ini. Namun, Andra hanya mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi semua perkataan ibu dan kakaknya. "Kita akan bercerai," kata Andra, akhirnya bersuara. Suaranya datar dan tanpa emosi.
Aku sudah menyiapkan surat-suratnya. Kau bisa tanda tangan sekarang. Sinta menatap surat-surat di meja kopi. Di sana, tertulis jelas nama mereka berdua dan kata perceraian. Rasanya seperti mimpi buruk, yang tiba-tiba menjadi kenyataan di siang bolong. Kenapa, Andra? Kau bilang kau mencintaiku. Liris Sinta, air mata sudah membasahi pipinya. Cinta? Apa itu bisa membuat perut kenyang? Andra tertawa hambar. Lihat dirimu, Sinta. Kau hanya menumpang di rumah ini. Apa yang bisa kau berikan padaku? Hanya kebahagiaan semu. Karina berbeda. Dia bisa memberiku apapun yang aku mau. Mendengar itu, Sinta tidak bisa lagi menahan air matanya. Tangisan itu meledak, memecah kesunyian yang ada. Ia merasa seperti dikhianati oleh seluruh dunia. Ia menatap Bu Rosa dan Dewi yang hanya menertawakannya, seolah ia adalah badut yang sedang menghibur mereka. Lihat, dasar cengeng. Begitu saja sudah menangis. Ejek Dewi. Cepat tanda tangan suratnya dan pergi dari sini. Kami sudah muak melihat wajahmu setiap hari. Kau tak punya pilihan, Sinta. Tanda tangan atau kami akan menyeretmu keluar. Ancam Bu Rosa. Sinta mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Ia menatap tajam ke arah Bu Rosa, lalu ke arah Dewi, dan terakhir ke arah Andra. Kalian yakin? Kalian yakin akan menyesalinya? Tanya Sinta. Menyesal? Untuk apa? Menyesal karena mengusir wanita miskin tak berguna sepertimu. Bu Rosa tertawa terbahak-bahak. Tawa itu membuat Sinta marah. Amarah itu mengalahkan rasa sakitnya. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Dengan mata yang berapi-api, Sinta menatap Bu Rosa dan berkata, "Baik, aku akan pergi dari rumah ini. Tapi ingat, kalian akan sangat menyesalinya." "Pergi kau, menantu miskin, tak berguna," teriak Bu Rosa, wajahnya memerah karena emosi. "Cepat angkat kakimu dari rumah ini. Jangan kembali lagi." Dewi mendorong tubuh Sinta dengan kasar. Sinta terjatuh. Namun, ia tidak bergeming. Ia bangun dan berdiri tegar. "Andra, lihatlah. Istrimu ini sungguh memalukan," ejek Dewi, menatap Andra yang hanya menyaksikan semuanya. Andra akhirnya bangkit. Ia berjalan ke arah Sinta, namun bukan untuk menolongnya. Ia menarik tangan Sinta dan menyeretnya ke depan pintu utama. "Keluar dari rumahku sekarang," bentak Andra. "Rumahmu?" Sinta tertegun. "Andra, kau tahu ini bukan rumahmu." "Diam. Aku tak butuh ocehanmu. Pokoknya, mulai detik ini, kau bukan lagi istriku." Andra membuka pintu utama dan melempar koper kecil Sinta keluar. Barang-barang Sinta berserakan di tanah. Hati Sinta remuk redam. Ia berdiri di ambang pintu, air mata tak lagi keluar, hanya amarah yang menggelegak di dalam dadanya. "Pergi kau, Sinta. Pergi." Bu Rosa berteriak. "Jangan pernah kembali lagi." Dewi menyahut. Andra menatap Sinta, tatapan yang tak pernah Sinta kenal. Tatapan penuh penghinaan. "Selamat tinggal, Sinta," katanya dingin, lalu membanting pintu di depan wajah Sinta. Sinta hanya bisa berdiri di luar, menatap pintu yang tertutup rapat. Dari jendela, ia bisa melihat Bu Rosa, Dewi, dan Andra tertawa. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi hati Sinta. Sinta sadar, pernikahannya benar-benar berakhir. Ia dikhianati, diusir, dan direndahkan oleh orang yang paling ia cintai. "Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya," bisik Sinta pada dirinya sendiri. "Kalian akan menyesal. Sangat menyesal." Sinta mengambil koper kecilnya, mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan, dan berjalan pergi. Hujan mulai turun, seolah langit ikut merasakan kesedihan dan amarahnya. Sinta tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan lurus, menembus hujan, dengan tekad yang bulat. Di balik kemiskinan yang Sinta tunjukkan, ia adalah seorang CEO sukses dari sebuah perusahaan real estate besar. Rumah mewah itu, mobil mewah yang terparkir di garasi, dan semua aset berharga lainnya, adalah miliknya. Ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk menguji cinta Andra. Tapi sekarang, ia tahu,
Semua itu hanya sia-sia. Sinta berhenti di pinggir jalan, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya, lalu menghubungi sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. "Halo, Ria? Aku butuh bantuanmu." Suara Sinta serak, bercampur dengan isak tangis. "Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Aku butuh kamu untuk membantuku mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan membuat mereka menyesal seumur hidup." Ria, sahabat Sinta yang juga seorang pengacara andal, langsung menjawab, "Aku akan siapkan segalanya, Sinta. Aku akan membuat mereka berlutut di kakimu." Sinta menutup telepon. Ia menatap ke arah rumah yang dulunya ia sebut rumah. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Ia akan membalas semua perlakuan mereka. Ia akan membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Dan inilah awal dari rencana besar Sinta. Rencana yang akan mengubah hidup Bu Rosa, Andra, dan Dewi selamanya. Ia akan membuat mereka menyadari bahwa wanita yang mereka sebut miskin itu adalah pemilik asli dari segalanya. Sinta berjalan gontai, menembus derasnya hujan. Setiap tetes air yang jatuh ke wajahnya terasa seperti air mata yang tak sanggup lagi ia keluarkan. Hatinya beku. Luka pengkhianatan yang baru saja ia rasakan begitu dalam, mengalahkan dinginnya cuaca. Koper kecilnya terasa sangat berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban kehinaan yang ia pikul. Sinta tidak tahu harus pergi kemana. Rumah yang ia tempati selama ini, rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung, kini telah menjadi saksi bisu kejatuhannya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku jaketnya. Ponselnya berdering. Nama, Ria, terpampang di layar. Sinta mengangkat telepon, suaranya tercekat. "Halo, Ria?" "Sinta? Kenapa suaramu begitu?" tanya Ria cemas. "Kamu di mana sekarang? Kenapa di sekitarmu terdengar seperti suara hujan?" Aku di luar," jawab Sinta lirih, tak sanggup berbohong. "Aku diusir." Hening sejenak di ujung sana. "Apa? Diusir? Apa yang terjadi? Cepat ke apartemenku sekarang," perintah Ria, nada suaranya berubah tegas. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan sahabatnya. Sinta naik taksi, tubuhnya menggigil kedinginan. Perjalanan terasa begitu panjang. Di otaknya, bayangan wajah Andra, Bu Rosa, dan Dewi yang tertawa terbahak-bahak terus berputar. Mereka menertawakan penderitaannya. Mereka merayakan pengusirannya. Luka itu semakin menganga lebar. Setibanya di apartemen Ria, Sinta tak sanggup lagi menahan diri. Ia menekan bel, dan begitu pintu terbuka, ia langsung jatuh ke pelukan Ria. Air matanya yang tertahan akhirnya tumpah ruah. Ria, seorang wanita karir yang biasanya selalu terlihat kuat dan tegar, terkejut melihat kondisi sahabatnya. Ia memeluk Sinta erat, membiarkan Sinta menangis sepuasnya. "Sinta, apa yang terjadi?" tanya Ria setelah Sinta sedikit tenang. Ia membimbing Sinta ke dalam, memberikan handuk kering, dan menyuguhkan secangkir teh hangat. "Ceritakan padaku semuanya." Sinta, dengan suara parau, mulai menceritakan apa yang ia alami. Tentang bagaimana Bu Rosa dan Dewi menganggapnya menantu miskin, tentang Andra yang tidak membela, bahkan ikut menertawakannya, dan tentang pengusiran kejam itu. Andra bilang dia mau menikah lagi dengan wanita kaya. "Dia mau menceraikan aku," kata Sinta, air mata kembali mengalir. Aku tidak percaya. 5 tahun, Ria. 5 tahun aku bersamanya, dan dia hanya menganggapku beban." Ria mendengarkan dengan seksama, rahangnya mengeras. Sebagai sahabat Sinta, ia tahu semua rahasia Sinta. Ia tahu siapa Sinta sebenarnya. Ria juga adalah orang yang paling tidak setuju dengan keputusan Sinta untuk menyembunyikan identitasnya. Ia sering mengingatkan Sinta, "Sinta, jangan biarkan orang-orang itu menginjak-injakmu. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Namun, Sinta selalu menolak. "Aku hanya ingin tahu, apakah cinta Andra benar-benar tulus? Apakah dia mencintai Sinta yang apa adanya, bukan Sinta yang kaya raya?" jawab Sinta kala itu. Mendengar semua penderitaan Sinta, Ria hanya bisa menyesal. "Bodoh,
Sinta, kata Ria, bukan untuk menghina, tapi karena ia marah melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu. Kau sudah membuang 5 tahun hidupmu untuk menguji kesetiaan seorang pria yang tidak pernah tulus padamu. Sinta tak mampu menjawab. Ia tahu Ria benar. Penyesalan itu datang menghantamnya dengan telak. Tapi sekarang, sudah terlambat. Ria mengambil napas dalam-dalam. Ekspresinya yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi serius dan fokus. Sudah, jangan menangis lagi, katanya, menatap mata Sinta. Kita tidak punya waktu untuk itu. Sekarang, kita harus bertindak. Mereka pikir mereka bisa menginjak-injakmu? Mereka akan tahu siapa Sinta yang sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, nyali Sinta kembali. Api balas dendam yang tadinya hanya bara kecil, kini berkobar hebat di dadanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sinta, suaranya kini terdengar lebih kuat. Ria tersenyum. Senyum yang penuh dengan rencana jahat. Pertama, kita kumpulkan semua dokumen kepemilikan. Surat rumah, surat mobil, dokumen perusahaan, dan semua aset berharga lainnya. Kita pastikan semua ada di tangan kita, kata Ria, mulai membuka laptopnya. Kau tahu, aku sudah menyarankanmu untuk memindahkan semua aset ke nama tunggalmu. Dan untungnya, kau sudah melakukannya 2 tahun lalu. Sinta mengangguk. Ia ingat. Itu adalah salah satu syarat yang diberikan Ria jika Sinta masih ingin bermain-main dengan sandiwara hidup miskinnya. Ria selalu menjadi orang yang memegang kendali atas semua aset Sinta. Baiklah. Aku akan mulai mengirimkan semua salinan dokumen padamu. Kamu bisa mengaksesnya dari server pribadi kita, kata Sinta, mengambil ponselnya. Sinta dan Ria bekerja sepanjang malam. Mereka tidak hanya mengumpulkan dokumen, tapi juga menyusun strategi hukum yang matang. Sebagai pengacara andal, Ria tahu semua celah dan cara untuk membuat Andra dan keluarganya tidak berdaya. Pertama, kita akan membekukan semua rekening yang terhubung dengan asetmu. Jelas Ria, jarinya menari di keyboard laptop. Kartu kredit Andra, Bu Rosa, dan Dewi akan kita blokir. Kita biarkan mereka bingung dulu. Kita beri mereka hadiah, kejutan kecil. Lalu, kita kirimkan surat peringatan ke bank dan semua pihak terkait bahwa ada perubahan kepemilikan aset. Surat ini akan menyatakan bahwa hak kepemilikan rumah dan semua isinya, termasuk mobil, sepenuhnya ada di tanganmu. Kita buat mereka terkejut, tapi tidak terlalu cepat. Kita tunggu sampai mereka benar-benar panik, lanjut Ria. Dan untuk perusahaan, tanya Sinta. Andra adalah direktur perusahaan itu, kan? Tentu saja. Tapi dia tidak tahu, dia hanya direktur boneka. Pemilik saham terbesar tetap kamu, Sinta, kata Ria. Kita akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa. Kamu akan muncul di sana sebagai pemilik mayoritas. Kita akan berikan mereka kejutan terbesar dalam hidup mereka. Sinta mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Ria, setiap rencana yang mereka susun, terasa seperti melodi indah di telinganya. Dendam itu memberinya kekuatan. Ia bukan lagi Sinta yang cengeng. Ia adalah Sinta yang baru. Sinta yang kuat dan siap untuk membalas. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka akan terkejut saat tahu aku memiliki segalanya, gumam Sinta. Ria menoleh dan menatap Sinta, ada kilatan bangga di matanya. Mereka akan berlutut di hadapanmu, Sinta. Mereka akan memohon belas kasihanmu. Dan saat itu terjadi, kau hanya perlu tersenyum. Mereka terus membahas rencana mereka hingga pagi tiba. Sinta menceritakan bagaimana ia mendapatkan semua kekayaannya. Awalnya, ia adalah anak tunggal dari sepasang pengusaha sukses. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat Sinta masih kuliah, meninggalkan semua aset dan perusahaan mereka padanya. Sinta yang saat itu masih muda, memutuskan untuk menjalankan perusahaan itu sendiri, dan dengan bantuan manajer-manajer kepercayaan, ia berhasil melipat gandakan kekayaannya. Ia menjadi salah satu wanita terkaya di kota ini. Namun, ia merasa hidupnya kosong. Ia ingin dicintai apa adanya. Saat ia bertemu Andra, seorang pria tampan dari keluarga terpandang yang ternyata tidak sekaya yang ia kira, Sinta jatuh cinta. Ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia pindah ke rumah Andra,
berpura-pura menjadi wanita sederhana dan miskin, untuk melihat apakah Andra benar-benar tulus mencintainya. Dan selama 5 tahun, ia bertahan dengan semua hinaan dari Bu Rosa dan Dewi, demi cinta yang ternyata palsu. Sekarang, sandiwara itu telah berakhir. Sinta tidak lagi punya alasan untuk bersembunyi. Rencana kita sudah matang, kata Ria, menutup laptopnya. Sekarang, kita hanya perlu menunggu. Kita biarkan mereka terlena dengan kebahagiaan semu mereka. Kita biarkan mereka menikmati semua yang bukan milik mereka. Dan saat mereka sudah terlalu nyaman, kita akan datang. Kita akan mengambil semuanya. Tak bersisa. Sinta mengangguk, matanya bersinar penuh tekad. Ia menatap keluar jendela, matahari pagi mulai menyinari kota. Hari baru telah tiba, dan ini adalah hari pertama Sinta sebagai seorang pejuang. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia akan menjadi sang pembalas. Dan ia tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Bab ini diakhiri dengan Sinta dan Ria yang sudah menyusun rencana matang dan siap untuk melancarkan serangan mereka. Mereka akan membiarkan keluarga Andra menikmati kejatuhan mereka secara perlahan, sebelum memberikan pukulan telak yang paling mematikan. Pagi itu, mentari bersinar cerah seolah tak pernah ada badai yang terjadi semalam. Sinta sudah mandi dan mengenakan pakaian Ria yang sederhana, namun rapi. Tatapan matanya kini jauh lebih tajam. Rambutnya yang basah semalam sudah mengering, meninggalkan kesan bergelombang alami yang menambah karisma di wajahnya. Sinta yang tadinya rapuh, kini kembali menjadi Sinta yang tangguh. Ia sarapan dalam diam, sementara Ria sibuk dengan laptopnya, mengamankan salinan dokumen dan mengirimkan beberapa email penting. Dokumen-dokumen sudah aman di tangan pengacara pribadiku. Sekarang, saatnya melancarkan serangan pertama, kata Sinta, meletakkan garpunya. Aku akan ke bank. Ria, kamu bisa siapkan berkas-berkasnya. Tentu, Sint. Aku sudah siapkan semuanya, termasuk surat kuasa khusus untukmu. Aku juga sudah membuat janji temu dengan Tuan Herman, manajer bank kepercayaanmu, jawab Ria, matanya tak lepas dari layar. Tepat pukul 10 pagi. Jangan sampai terlambat. Aku yakin mereka sudah mulai panik. Sinta mengangguk. Ia meraih tasnya dan beranjak pergi. Ia menyewa taksi online menuju bank tempatnya menaruh sebagian besar asetnya. Selama di perjalanan, pikirannya kembali melayang pada kejadian kemarin. Sinta membayangkan wajah Andra yang menertawakannya, wajah Bu Rosa yang penuh amarah, dan tatapan merendahkan dari Dewi. Setiap ingatan itu seperti pemicu yang menyalakan api di dalam dirinya. Ia tak lagi merasakan sakit, hanya amarah yang membara dan tekad untuk membalas. Setibanya di bank, Sinta berjalan dengan kepala tegak. Di lobi yang megah, beberapa karyawan bank menatapnya dengan pandangan heran. Mereka melihat seorang wanita dengan pakaian sederhana, jauh dari kesan glamor, yang meminta untuk bertemu langsung dengan Tuan Herman, salah satu manajer paling senior di bank itu. Sinta sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Ia selalu berpakaian sederhana jika bertemu dengan Andra dan keluarganya, agar sandiwara, menantu miskin, itu berjalan lancar. Seorang resepsionis menanyakan keperluannya. Maaf, Nona. Apakah Anda sudah membuat janji dengan Tuan Herman? Beliau sangat sibuk. Ya, saya sudah. Nama saya Sinta. Silakan sampaikan saja, saya Sinta yang biasa dia panggil, Mutiara Hitam. Kata Sinta dengan nada dingin namun tegas. Resepsionis itu terkejut. Mutiara Hitam adalah kode nama yang sangat terkenal di kalangan bankir. Itu adalah kode untuk nasabah kelas kakap yang identitasnya sangat dirahasiakan. Tanpa bertanya lebih jauh, ia segera menghubungi Tuan Herman. Tak lama kemudian, seorang asisten datang menjemput Sinta dan membawanya ke lantai teratas, di mana kantor Tuan Herman berada. Selamat pagi, Nyonya Sinta. Sapa Tuan Herman, seorang pria paruh baya yang berwibawa. Wajahnya yang tegang langsung berubah menjadi lega begitu melihat Sinta. Syukurlah, Anda baik-baik saja. Ria sudah menghubungi saya dan menceritakan semuanya. Saya sangat menyesal mendengarnya. Sinta duduk di sofa empuk, di seberang Tuan Herman. Terima kasih, Tuan Herman. Saya kemari untuk meminta bantuan Anda. Ada beberapa hal yang harus saya urus. Katakan saja, Nyonya.
Saya akan lakukan apapun yang Anda minta, jawab Tuan Herman, mengeluarkan beberapa dokumen dari laci mejanya. Saya sudah siapkan surat kuasa untuk Anda. Kami akan membekukan semua rekening yang terhubung dengan aset Anda, termasuk rekening suami dan ibu mertua Anda. Mereka tidak akan bisa mengakses dana itu lagi. Sinta mengangguk. Tepat. Saya ingin Anda membekukan semua rekening yang saya sebutkan, termasuk kartu kredit mereka. Saya ingin mereka merasakan kebingungan. Saya ingin mereka merasakan apa artinya menjadi tidak punya apa-apa. Tuan Herman mengerti. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memproses pembekuan rekening. Dalam hitungan jam, semua rekening itu akan dibekukan, Nyonya. Tak ada lagi dana yang bisa mereka tarik. Kartu kredit mereka juga tidak akan berfungsi. Bagus, kata Sinta, merasa puas. Satu lagi, Tuan Herman. Saya ingin Anda mengirimkan laporan keuangan palsu kepada mereka. Buatlah seolah-olah perusahaan mereka sedang bangkrut. Buatlah kerugian besar, sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan dari bank manapun. Tuan Herman terkejut. Ia menatap Sinta, ada kekaguman di matanya. Ide yang brilian, Nyonya. Itu akan membuat mereka panik dan tidak berdaya. Saya akan pastikan laporan itu terlihat sangat meyakinkan. Setelah menyelesaikan semua urusan di bank, Sinta bergegas menemui Ria di kantornya. Ria sudah menunggu dengan setumpuk dokumen di meja. Bersama dengan tim legalnya, mereka memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Ini surat kepemilikan rumah, Sin, kata Ria, menunjuk selembar kertas tebal. Semua atas namamu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak bisa menjualnya. Ini surat kepemilikan mobil. Ada 3 mobil mewah di garasi rumah itu. Semuanya atas namamu, tambah Ria, membalik dokumen lain. Dan ini adalah dokumen kepemilikan perusahaan. Kau pemegang saham mayoritas. Andra hanya direktur boneka. Dia tidak punya kekuasaan apapun. Kita akan memecatnya di rapat umum nanti. Sinta menandatangani semua dokumen itu. Setiap tanda tangan terasa seperti cambuk yang ia lemparkan ke wajah Bu Rosa, Andra, dan Dewi. Amarahnya tidak lagi menggebu-gebu, melainkan berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Ia tahu, ia akan menang. Ia memiliki semua bukti, semua kekuatan, dan semua kendali. Sementara itu, di sebuah kafe mewah, Bu Rosa sedang asyik berbincang dengan teman-temannya. Ia membual tentang calon menantu barunya yang kaya raya, dan betapa beruntungnya Andra. Menantu miskin itu sudah pergi dari rumah. Sekarang, kami akan hidup jauh lebih bahagia, katanya, tertawa terbahak-bahak. Saat pramusaji menyodorkan tagihan, Bu Rosa mengeluarkan kartu kreditnya dengan bangga. Ia menggeseknya, namun mesin itu berbunyi aneh. Kartu Anda ditolak, Nyonya, kata pramusaji, wajahnya bingung. Apa? Tidak mungkin. Bu Rosa menggesek lagi, namun hasilnya sama. Ia mencoba kartu yang lain, namun semua ditolak. Teman-temannya mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Wajah Bu Rosa yang tadinya penuh senyum, kini berubah menjadi pucat pasi. Ia panik. Sial, pasti ada kesalahan teknis. Geram Bu Rosa, bergegas pergi dari kafe. Di tempat lain, Andra sedang makan siang dengan Karina, calon istri barunya. Andra mencoba membayar tagihan, namun kartu kreditnya ditolak. Maaf, Tuan, kartu Anda tidak valid, kata pelayan. Wajah Andra memerah. Ia merasa malu di depan Karina. Ini pasti kesalahan bank. Bagaimana bisa ini terjadi? Ada apa, sayang? Tanya Karina, heran. Tidak apa-apa. Biar aku yang bayar, kata Karina, mengeluarkan kartu kreditnya. Andra merasa sangat malu, tapi ia tidak punya pilihan. Sementara itu, Dewi juga mengalami hal yang sama. Ia sedang berbelanja di butik mahal, saat kartu kreditnya ditolak saat akan membayar. Ia marah-marah pada kasir, namun kasir itu hanya menggelengkan kepalanya. Maaf, Nona. Kartu Anda benar-benar tidak bisa digunakan. Dewi meninggalkan butik itu dengan wajah masam. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia dan keluarganya tak pernah mengalami hal seperti ini.
Kartu kredit mereka selalu berjalan mulus. Kembali ke kantor Ria, Sinta tersenyum tipis. Ia baru saja menerima pesan dari Tuan Herman. Semua rekening sudah dibekukan. Semua kartu kredit sudah dinonaktifkan. Rencana pertama berjalan dengan sempurna. Sinta menatap keluar jendela. Langit mulai mendung lagi. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Badai yang sesungguhnya belum tiba. Ia akan menunggu sampai mereka benar-benar putus asa, sampai mereka benar-benar merasa tidak berdaya. Dan saat itulah, ia akan muncul. Ia akan kembali ke rumah itu. Bukan sebagai menantu yang diusir, tapi sebagai pemilik sah yang akan mengusir mereka. Pagi di kediaman keluarga Adiaksa dimulai dengan teriakan. Bu Rosa, dengan wajahnya yang masih penuh sisa krim malam, menatap ponselnya dengan tak percaya. Andra, Dewi, cepat kemari, teriaknya, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian pagi. Andra yang baru keluar dari kamar, dan Dewi yang sedang asyik memoles kukunya, bergegas menghampiri ibu mereka. Ada apa, Bu? Pagi-pagi sudah ribut, keluh Andra, masih setengah mengantuk. Kartu kredit ibuku ditolak lagi. Padahal tagihan bulanan baru akan datang minggu depan. Seru Dewi, menunjukkan ponselnya. Aku juga. Semalam di kafe, saat mau bayar, kartuku ditolak. Malu-maluin. Bu Rosa menggebrak meja. Bukan itu saja. Lihat ini, pihak bank mengirimkan notifikasi. Katanya ada masalah dengan akun kita. Aku tidak bisa mengecek saldo. Andra mengambil ponsel ibunya dan memeriksanya. Benar saja, sebuah notifikasi dari bank tertera jelas, mengatakan ada penangguhan sementara pada akun mereka karena alasan keamanan. Wajah Andra yang tadinya santai, kini berubah tegang. Ini aneh. Pasti ada kesalahan sistem. Gumamnya, mencoba menenangkan diri dan kedua wanita di depannya. Kesalahan sistem apanya? Kalau satu, mungkin masih bisa disebut kesalahan. Tapi ini, semua kartu kredit kita. Bahkan rekening utama. Bu Rosa mulai panik. Jangan panik, Bu. Aku akan telepon pihak bank, kata Andra, mencoba mengambil alih situasi. Ia menekan nomor telepon bank dan berbicara dengan nada sombong. Halo? Saya Andra Adiaksa, klien premium Anda. Saya ingin tahu ada apa dengan rekening dan kartu kredit keluarga saya. Kenapa semuanya ditangguhkan? Di ujung telepon, seorang staf bank, sesuai instruksi dari Tuan Herman, memberikan jawaban yang sangat umum dan tidak jelas. Mohon maaf, Tuan Andra. Ada beberapa anomali pada rekening Anda. Kami masih melakukan pemeriksaan mendalam. Kami akan memberitahu Anda secepatnya setelah masalah ini selesai. Pemeriksaan apa? Aku ini klien premium. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Andra, frustasi. Namun, staf bank hanya bisa meminta maaf dan mengulang jawaban yang sama. Andra membanting ponselnya ke meja. Sial, mereka tidak mau memberikan penjelasan. Mereka bilang ini masalah keamanan, tapi mereka tidak bisa menjelaskan detailnya. Kepanikan mulai menjalar di antara mereka. Sepanjang hari, mereka terus berusaha menghubungi pihak bank, namun hasilnya nihil. Semua panggilan mereka hanya dijawab dengan kalimat standar yang tidak memberikan solusi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke bank secara langsung. Namun, sesampainya di sana, Tuan Herman, manajer bank yang bertanggung jawab atas rekening mereka, tidak bisa ditemui. Staf bank yang lain hanya bisa meminta maaf dan mengatakan bahwa Tuan Herman sedang tidak ada di tempat. Ini pasti ada yang tidak beres, bisik Bu Rosa, wajahnya kini pucat pasi. Andra, apa kau punya musuh? Andra menggeleng. Tidak, Bu. Siapa yang berani berurusan dengan keluarga kita? Iya, kan? Kita ini keluarga terpandang, timpal Dewi. Mereka kembali ke rumah dengan tangan hampa dan hati yang penuh ketakutan. Mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, namun setiap upaya yang mereka lakukan hanya menemui jalan buntu. Mereka mulai mengeluh dan saling menyalahkan. Ini pasti karena kau terlalu boros, Andra. Membeli mobil sport baru, padahal yang lama saja belum lunas, bentak Bu Rosa. Aku boros? Apa kabar dengan tas-tas Hermes MU, Bu? Dan kau,
Dewi, kau menghabiskan jutaan rupiah untuk perawatan di salon setiap minggu. Andra membalas, tak mau disalahkan sendirian. Mereka bertengkar hebat. Rumah mewah itu, yang dulunya penuh dengan tawa palsu, kini dipenuhi dengan teriakan dan tuduhan. Mereka bahkan tidak bisa membeli makanan dari luar, karena tidak ada uang tunai dan kartu kredit mereka semua ditolak. Akhirnya, mereka terpaksa makan mie instan di dapur, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan seumur hidup mereka. Malam itu, saat mereka sedang makan mie instan, bel pintu berbunyi. Seorang petugas pengiriman datang membawa surat tagihan. Mohon maaf, tagihan listrik, air, dan internet Anda sudah jatuh tempo. Jika tidak segera dibayar dalam 24 jam, kami akan memutus layanan, kata petugas itu, memberikan 3 lembar tagihan. Bu Rosa mengambil surat-surat itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya. Wajahnya yang sudah pucat, kini semakin pucat. Andra, ini tagihan. Apa? Andra mengambil surat itu dan membacanya. Tidak mungkin. Kita selalu membayar tagihan tepat waktu. Mereka memeriksa dompet mereka, namun tidak menemukan selembar uang pun. Mereka mencoba menghubungi beberapa kenalan dan teman mereka, namun tidak ada yang bisa membantu. Semua teman mereka menolak meminjamkan uang dengan berbagai alasan. Seolah-olah, mereka semua tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Adiaksa. Sial, ini pasti kerjaan bank itu, geram Andra, melempar surat tagihan itu ke lantai. Mereka pasti sengaja membuat kita menderita. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ada sedikit kecurigaan. Kecurigaan yang sangat kecil, namun cukup untuk membuat mereka gelisah. Jangan-jangan Sinta yang melakukannya? Bisik Dewi, suaranya bergetar. Sinta? Jangan bodoh. Sinta itu menantu miskin, tak punya apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan? Andra tertawa sinis, namun tawanya terdengar hampa. Tapi dia sempat bilang, kalian akan sangat menyesal, kata Bu Rosa, mencoba mengingat kembali perkataan Sinta saat ia diusir. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Tidak mungkin, Bu. Sudahlah. Ini pasti cuma kesalahan teknis. Besok, aku akan pergi ke bank dan menuntut mereka. Andra mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan ibu serta kakaknya. Namun, di dalam hati, Andra tidak yakin. Ia mulai merasa ada yang aneh. Sejak Sinta pergi, hidupnya terasa seperti sedang diacak-acak. Ia merasa tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang ia tidak bisa lihat. Sementara mereka berdebat dan saling menyalahkan, ponsel Andra berbunyi. Itu adalah Karina, calon istri barunya. Andra, kita harus bicara, kata Karina dengan suara dingin. Tadi sore, Papa baru saja membatalkan rencana pernikahan kita. Papa bilang ada desas-desus kalau perusahaanmu sedang bangkrut. Papa tidak mau berbisnis dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Jantung Andra serasa berhenti berdetak. Bangkrut? Siapa yang bilang? Itu tidak benar. Papa bilang, dia menerima laporan dari orang kepercayaannya. Laporan keuangan perusahaanmu menunjukkan kerugian besar, kata Karina. Papa tidak mau mengambil risiko. Maaf, Andra. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Sambungan telepon terputus. Andra hanya bisa menatap ponselnya dengan tak percaya. Ia terduduk lemas di sofa. Laporan keuangan palsu itu, yang disiapkan Sinta dan Tuan Herman, berhasil merusak reputasinya. Ada apa, Andra? Karina membatalkan pernikahan? Tanya Bu Rosa, matanya membelalak lebar. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Gumam Andra, wajahnya pucat pasi. Perusahaanku dibilang bangkrut. Tangisan Bu Rosa dan Dewi pecah. Mereka menyadari, masalah ini bukan lagi masalah sepele. Ini adalah masalah besar. Dan semua ini dimulai tepat setelah mereka mengusir Sinta. Namun, ego dan kesombongan mereka terlalu besar untuk mengakui bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Mereka masih berpikir ini hanyalah kebetulan, sebuah nasib buruk yang menimpa mereka. Mereka tidak tahu, badai yang sesungguhnya belum tiba. Badai itu akan datang, dan akan menghancurkan mereka hingga tak tersisa.
Sinta menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun hitam sederhana namun elegan membalut tubuhnya, rambutnya tergerai indah, dan sebuah kalung berlian kecil menghiasi lehernya. Ia bukan lagi Sinta si menantu miskin yang diusir, melainkan Sinta yang telah siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Di sisinya, Ria berdiri dengan setelan jas hitam yang rapi, membawa sebuah tas kerja berisi dokumen-dokumen penting. "Siap, Sin?" tanya Ria, matanya berbinar. Sinta tersenyum, senyum yang begitu dingin dan menakutkan. "Sangat siap, Ri." Rasanya seperti akan kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Ria mengangguk. "Ingat, Sinta, jangan biarkan emosi menguasaimu. Kita sudah susun semua rencana dengan matang. Biarkan mereka terkejut, panik, lalu hancurkan mereka." Sinta dan Ria naik ke mobil Sinta yang mewah, yang selama ini terparkir di apartemen Ria. Mobil itu melaju menuju kediaman Adiaksa, rumah yang dulunya adalah tempat Sinta menanggung semua hinaan. Di sepanjang jalan, Sinta merasakan adrenalin yang memuncak. Ini adalah pertunjukan terakhirnya, di mana ia akan memainkan peran yang sesungguhnya. Mobil berhenti tepat di depan gerbang megah yang dijaga oleh seorang petugas keamanan. Petugas itu, yang sudah mengenali Sinta, menatapnya dengan bingung. Ia tak menyangka Sinta akan kembali, apalagi dengan mobil semewah itu. "Nyonya Sinta? Ada apa?" tanya petugas itu, ragu-ragu. Sinta tersenyum, dan senyum itu membuat petugas keamanan merasa tidak nyaman. "Buka gerbangnya. Saya ingin masuk." Petugas itu patuh. Gerbang terbuka, dan mobil Sinta melaju masuk. Sinta bisa melihat mobil-mobil mewah yang diparkir di garasi. Mobil-mobil itu, yang ia beli dan ia bayar lunas, kini akan ia ambil kembali. Saat mereka melangkah keluar dari mobil, Andra yang sedang duduk di teras, tampak begitu terkejut. Wajahnya yang tegang dan penuh kepanikan kini berubah menjadi bingung saat melihat Sinta, yang berdiri tegak dan memancarkan aura berbeda. "Sinta?" panggil Andra, suaranya pelan. "Kenapa kau kembali? Dan, mobil siapa itu?" Dewi dan Bu Rosa yang mendengar suara Andra, ikut keluar. Mata mereka membelalak melihat penampilan Sinta yang begitu anggun dan berkelas. Sinta yang mereka kenal adalah wanita berpakaian kumal, bukan wanita yang berdiri di hadapan mereka sekarang. "Sinta, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Bu Rosa, kembali ke mode sombongnya. "Aku sudah bilang, jangan pernah kembali." Sinta berjalan dengan tenang, langkahnya mantap. Ria mengikutinya dari belakang, dengan ekspresi datar. Mereka berdiri di depan Bu Rosa, Andra, dan Dewi. Sinta menatap mereka satu persatu, senyum tipis terukir di bibirnya. "Saya datang kemari bukan untuk meminta kembali, Bu," kata Sinta, suaranya tenang dan jelas. "Saya datang untuk memberikan penjelasan." "Penjelasan apa?" "Kami tidak butuh penjelasanmu. Kami sudah tahu kau ini wanita miskin, tak berguna, tak punya apa-apa. Kami sudah muak," balas Bu Rosa, tangannya berkacak pinggang. "Benarkah?" Sinta tertawa pelan. "Kalau begitu, Bu Rosa, kenapa kartu kredit Anda ditolak? Kenapa rekening Anda kosong? Kenapa Anda tidak bisa membayar tagihan listrik dan air? Apa Anda pikir itu adalah kesalahan teknis?" Wajah Bu Rosa, Andra, dan Dewi berubah pucat. Mereka menatap Sinta, mata mereka membelalak lebar. "Bagaimana kau tahu?" bisik Dewi, suaranya bergetar. "Tentu saja aku tahu. Karena aku yang melakukannya," kata Sinta, nadanya santai. Seketika, ruangan itu hening. Mereka bertiga menatap Sinta, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Andra yang tadinya terdiam, kini mulai tertawa. Tawa yang sinis, namun penuh kepanikan. "Kau, Sinta? Jangan mengada-ada. Kau tidak mungkin bisa melakukan ini. Kau bahkan tidak punya uang sepeser pun," kata Andra, menunjuk Sinta. "Benar, aku memang tidak punya uang sepeser pun di saku bajuku," jawab Sinta. "Tapi, aku memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan." Ria melangkah maju dan mengeluarkan dokumen dari tasnya. Ia menyerahkan beberapa lembar kertas ke Bu Rosa, Andra, dan Dewi. "Ini adalah pemberitahuan resmi dari bank," kata Ria,
suaranya dingin dan profesional. Semua rekening kalian sudah dibekukan. Semua kartu kredit kalian sudah dinonaktifkan. Dan itu semua dilakukan atas permintaan klien saya. Klien? Bu Rosa bingung. Ia menatap Ria, lalu menatap Sinta. Ya, klien saya. Sinta. Dia adalah pemilik asli dari semua aset yang kalian miliki. Rumah ini, mobil-mobil mewah di garasi, bahkan perusahaan tempat kau bekerja. Andra, kata Ria, menunjuk Andra. Kau gila. Andra tertawa, tawanya terdengar hampa. Perusahaan itu milik kakekku. Rumah ini warisan. Sinta melangkah maju. Bukan, Andra. Perusahaan itu adalah perusahaan keluargaku, yang sudah aku kelola selama bertahun-tahun. Rumah ini, aku yang membelinya. Mobil-mobil itu, aku yang membayarnya. Kalian tidak tahu apa-apa, kata Sinta, menatap mata Andra. Kau bohong. Kau bohong, teriak Bu Rosa. Dia hanya menipu kalian semua. Dia miskin. Lihat saja pakaiannya. Sinta tidak terpengaruh. Sejak awal, saya menyembunyikan identitas saya. Saya ingin tahu, apakah cinta Andra benar-benar tulus. Saya ingin tahu, apakah kalian akan mencintai saya apa adanya. Tapi ternyata, saya salah. Kalian hanya mencintai uang. Dan sekarang, saya datang untuk mengambil kembali uang saya. Kau. Andra tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Sinta, matanya dipenuhi ketakutan. Ia akhirnya menyadari, wanita yang selama ini ia hina dan ia rendahkan, adalah wanita yang memiliki segalanya. Ria melangkah maju dan memberikan surat lainnya. Ini adalah surat pengusiran, kata Ria. Klien saya meminta kalian untuk segera meninggalkan rumah ini. Dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum. Wajah Bu Rosa, Andra, dan Dewi berubah pucat pasi. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka menatap surat itu, lalu menatap Sinta. Sinta, kau tidak mungkin melakukan ini, bisik Andra, suaranya bergetar. Andra, kamu tahu? Selama 5 tahun ini, aku selalu berpikir, apa salahku? Kenapa mereka memperlakukanku seperti ini? Tapi sekarang, aku tahu. Kalian membenciku karena aku miskin. Dan ironisnya, orang yang kalian benci karena kemiskinannya, adalah orang yang kalian tumpangi hidupnya. Kata Sinta, matanya berkaca-kaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Hanya kilatan api amarah. Bu Rosa ambruk ke sofa. Dewi terduduk di lantai, menangis. Andra hanya bisa berdiri mematung, menatap Sinta dengan tatapan kosong. Mereka tidak punya kata-kata untuk membalas. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Sinta menatap mereka untuk terakhir kalinya. Ia membalikkan badannya dan berjalan ke pintu. Saya akan kembali dalam 24 jam. Jika kalian masih ada di sini, saya akan panggil polisi. Sinta dan Ria berjalan keluar, meninggalkan ketiga orang itu dalam keadaan syok. Di depan rumah, Sinta menoleh ke belakang, menatap rumah yang dulunya ia sebut rumah. Hatinya tidak lagi merasakan sakit. Ia merasakan kepuasan. Ia telah mengambil langkah pertamanya untuk membalas dendam. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Rosa, Andra, dan Dewi hanya bisa duduk membisu. Mereka tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang mereka hina adalah pemilik dari semua kekayaan yang mereka miliki. Mereka tidak tahu, ini hanyalah awal dari mimpi buruk mereka. 24 jam berlalu begitu cepat bagi Andra, Bu Rosa, dan Dewi. Mereka tidak tidur semalaman. Koper-koper sudah dikemas, tapi mereka masih di sana, menunggu. Mereka yakin Sinta hanya menggertak. Mustahil wanita, miskin, seperti Sinta bisa memiliki semua yang mereka miliki. Mereka mencoba menghubungi beberapa kenalan pengacara, namun tidak ada yang mau membantu karena mereka sudah mendengar desas-desus tentang bangkrutnya Andra. Akhirnya, mereka terpaksa menggunakan jasa pengacara murah bernama Tuan Subrata, yang memberikan mereka harapan palsu dengan imbalan uang muka yang nyaris tidak bisa mereka bayar. Jangan khawatir, Nyonya Rosa, kata Tuan Subrata, dengan senyum licik.
Saya sudah sering menangani kasus seperti ini. Wanita itu hanya mencoba menakut-nakuti kalian. Bukti yang dia punya tidak akan sekuat warisan yang sudah kalian miliki bertahun-tahun. Mereka percaya. Sifat sombong dan merasa benar mereka kembali. Mereka tidak mau meninggalkan rumah itu. Tepat pukul 10 pagi, Sinta kembali, bukan dengan polisi, melainkan dengan surat panggilan sidang. Kalian tidak mau keluar, kan? Baiklah. Kita selesaikan di pengadilan, kata Sinta, menyerahkan surat itu. Bu Rosa, Andra, dan Dewi hanya bisa menatap surat itu dengan tak percaya. Mereka tidak punya pilihan lain selain datang ke pengadilan. Suasana ruang sidang hari itu penuh dengan ketegangan. Sinta duduk di sisi kirinya, ditemani oleh Ria yang terlihat sangat profesional dan tenang. Sinta memakai setelan blazer putih yang membuatnya terlihat anggun namun berwibawa. Di sisi kanan, Bu Rosa, Andra, dan Dewi duduk dengan wajah tegang. Di samping mereka, Tuan Subrata, dengan jas yang sedikit kebesaran, menyeringai yakin. Sidang dimulai. Hakim yang bijaksana, dengan tatapan tajam, membuka persidangan. Tuan Subrata adalah orang pertama yang berbicara. Ia berdiri dan melancarkan serangan pertamanya. Yang mulia Hakim, kami meminta agar gugatan ini ditolak. Pihak penggugat, Nyonya Sinta, adalah seorang wanita yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki aset, dan tidak memiliki sumber penghasilan yang jelas. Kami curiga, dia hanya ingin merebut harta kekayaan klien saya dengan cara licik, kata Tuan Subrata dengan penuh percaya diri. Ia melanjutkan, rumah mewah, mobil, dan perusahaan yang dia klaim, semuanya adalah warisan turun-temurun dari keluarga Adiaksa. Klien saya, Tuan Andra Adiaksa, adalah direktur sah di perusahaan itu. Jadi, tidak ada alasan bagi pihak penggugat untuk mengklaim semua itu. Andra, Bu Rosa, dan Dewi saling pandang. Senyum kemenangan mulai terukir di wajah mereka. Mereka berpikir, Sinta tidak punya bukti apapun. Ria hanya pengacara bodoh yang tidak tahu apa-apa. Terima kasih, Tuan Pengacara, kata Hakim, lalu menoleh ke arah Ria. Silakan, Nyonya Ria. Apakah Anda memiliki bukti untuk membantah pernyataan ini? Ria berdiri, tatapannya tenang namun penuh kekuatan. Ia mengeluarkan sebuah folder dari tasnya. Yang mulia Hakim, kami memiliki bukti yang tak terbantahkan. Pertama, kami ingin menunjukkan bukti kepemilikan atas rumah yang disengketakan ini. Ria melangkah maju dan menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Hakim. Ini adalah akta jual beli dan sertifikat rumah, Yang mulia. Di dalamnya tertera nama klien saya, Sinta, sebagai pembeli dan pemilik sah dari rumah ini. Pembelian ini dilakukan 7 tahun yang lalu, jauh sebelum klien saya menikah dengan Tuan Andra. Andra, Bu Rosa, dan Dewi terkejut. Mereka menatap Sinta dengan tatapan tidak percaya. Tidak mungkin. Itu pasti dokumen palsu, teriak Andra. Tenang. Atau saya akan meminta petugas mengusir Anda, bentak Hakim. Ria melanjutkan. Dokumen ini asli, Yang mulia. Bisa dicek keabsahannya di Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, kami juga memiliki bukti transaksi pembayaran rumah ini dari rekening pribadi klien kami. Ria menyerahkan dokumen bank yang menunjukkan aliran dana besar dari rekening Sinta ke rekening penjual rumah. Wajah Tuan Subrata mulai pucat. Ia tidak menyangka Sinta akan memiliki bukti sekuat ini. Selanjutnya, kami ingin menunjukkan bukti kepemilikan atas 3 mobil mewah di garasi rumah itu. Lanjut Ria, mengeluarkan dokumen lain. Semuanya dibeli atas nama klien kami. Pajak kendaraan bermotor juga dibayar dari rekening klien kami. Saya punya semua bukti pembayarannya. Tuan Subrata terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia menatap Andra, Bu Rosa, dan Dewi. Mereka hanya bisa duduk membisu, wajah mereka pucat pasi, tak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Dan terakhir, Yang mulia Hakim, kata Ria, ia tersenyum tipis. Pihak tergugat mengklaim bahwa Tuan Andra adalah pemilik sah perusahaan yang sudah bangkrut. Kami ingin membantah pernyataan ini dengan bukti yang tak terbantahkan. Ini adalah akta pendirian perusahaan dan daftar pemegang saham. Ria menyerahkan dokumen itu kepada Hakim. Di sini, tertera jelas bahwa klien saya, Sinta,
adalah pemilik saham mayoritas, dengan 95% saham. Sedangkan Tuan Andra Adiaksa hanya memiliki 5% saham. Dia diangkat sebagai direktur, tapi itu hanya jabatan. Dia tidak punya kekuasaan apapun. Gaji yang dia terima setiap bulan, semuanya berasal dari perusahaan klien saya. Andra ambruk di kursinya. Semua keangkuhan dan kesombongan yang ia miliki, kini hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu apa-apa. Ia selalu berpikir dirinya adalah bos. Tapi ternyata ia hanya boneka yang digerakkan oleh Sinta. Tuan Subrata berdiri. Wajahnya yang tadinya sombong, kini dipenuhi keringat. Ia menatap hakim dan berkata, "Yang mulia, ini tidak adil. Pihak penggugat menyembunyikan identitasnya. Ini adalah penipuan." Sinta berdiri. Suaranya terdengar lantang dan berani. "Yang mulia hakim, saya tidak menyembunyikan identitas saya. Saya hanya ingin menguji ketulusan suami dan keluarga suami saya. Selama 5 tahun ini, saya hidup sebagai menantu miskin. Saya dituduh tidak berguna. Saya diperlakukan seperti pembantu, saya dihina, dan akhirnya saya diusir. Semua itu, karena mereka hanya menghargai uang. Saya sengaja melakukan ini untuk membuktikan bahwa cinta mereka tidak tulus. Dan sekarang, saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya." Sinta menatap Bu Rosa, Andra, dan Dewi. Matanya dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. "Yang mulia, saya tidak meminta ganti rugi. Saya hanya meminta keadilan. Saya meminta agar mereka keluar dari rumah saya. Saya meminta agar mereka mengembalikan semua yang telah mereka ambil dari saya." Hakim terdiam sejenak. Ia membalik-balik dokumen yang diberikan Ria, lalu menatap Sinta. "Nyonya Sinta, bukti yang Anda miliki sangat kuat. Kami akan mempertimbangkan semua ini." Hakim menoleh ke arah Tuan Subrata. "Tuan pengacara, saya rasa bukti yang diberikan pihak penggugat sudah sangat jelas. Saya akan memberikan Anda waktu untuk mengajukan banding. Sidang ditutup. Putusan akan dijatuhkan pada sidang berikutnya." Palu gada hakim diketuk, mengakhiri sidang pertama yang penuh intrik. Andra, Bu Rosa, dan Dewi hanya bisa duduk membisu. Mereka tidak bisa mencerna kekalahan telak yang baru saja mereka alami. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang, langkah mereka gontai. Mereka tidak lagi memiliki kebanggaan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Di luar ruang sidang, Sinta menatap mereka. Ia merasa sedih dan kecewa, namun ia juga merasa lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Akhirnya, ia akan mendapatkan keadilan yang ia cari. Setelah kekalahan telak di sidang pertama, suasana di rumah keluarga Adiaksa berubah menjadi mencekam. Tidak ada lagi tawa atau tawa sinis, yang ada hanya keheningan yang dipenuhi ketakutan. Mereka bertiga, Bu Rosa, Andra, dan Dewi, menyadari bahwa Sinta tidak main-main. Dokumen yang ia miliki begitu kuat, sulit untuk dibantah. Namun, kesombongan mereka masih tersisa. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka yakin, masih ada celah yang bisa mereka manfaatkan. "Ini tidak mungkin, gumam Andra, mondar-mandir di ruang tamu. "Semua itu milik keluarga kita. Bagaimana bisa dia memiliki semua dokumen itu? Kita harus mencari pengacara lain." "Andra, pengacara itu tidak becus," teriak Bu Rosa, menunjuk Tuan Subrata yang tidak berani mengangkat telepon mereka. Mereka mencoba menghubungi pengacara lain. Mereka menelepon semua pengacara top yang mereka kenal. Namun, jawaban yang mereka terima selalu sama, "Mohon maaf, kami tidak bisa menerima kasus Anda. Kasus Anda sudah menjadi pembicaraan di kalangan hukum, dan bukti yang dimiliki pihak penggugat terlalu kuat." Setiap telepon yang ditutup terasa seperti tamparan di wajah mereka. Reputasi mereka sudah hancur. Tidak ada lagi yang mau membantu. Mereka terpaksa menjual beberapa barang berharga yang mereka miliki, seperti perhiasan dan jam tangan mewah, hanya untuk bertahan hidup. Mereka sudah tidak bisa lagi makan di luar. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus berhemat. Akhirnya, hari sidang kedua pun tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh para wartawan dan masyarakat yang penasaran. Mereka semua ingin menyaksikan akhir dari drama keluarga Adiaksa. Sinta masuk ruang sidang dengan kepala tegak. Ia mengenakan gaun berwarna krem, sederhana namun anggun,
memancarkan aura ketenangan dan kemenangan. Di sisinya, Ria berjalan dengan langkah mantap. Mereka duduk di kursi mereka, menanti kedatangan Bu Rosa, Andra, dan Dewi. Beberapa menit kemudian, ketiga orang itu masuk. Wajah mereka terlihat kuyu dan lelah. Pakaian mereka tidak lagi semewah dulu, dan tatapan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka duduk di kursi mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka menundukkan kepala. Hakim membuka sidang. Apakah pihak tergugat memiliki bukti baru untuk diajukan? Tanyanya, suaranya tenang. Andra berdiri, bahunya merosot. Yang mulia hakim, kami tidak memiliki bukti baru. Tapi, kami mohonlah belas kasihan Anda. Dewi mulai terisak. Sinta, kami mohon maaf, kami tidak tahu. Sinta, maafkan ibu janji, akan memperlakukanmu seperti putri kandungku. Bu Rosa ikut menangis, tangisannya terdengar palsu dan dibuat-buat. Sinta hanya menatap mereka dengan wajah datar. Ia sudah terlalu lelah dengan semua sandiwara mereka. Sudah cukup sandiwara kalian, kata Sinta, suaranya dingin. Kalian tidak pernah tulus. Jangan pernah berpikir, hanya dengan air mata palsu, kalian bisa mendapatkan segalanya kembali. Hakim menatap Sinta, ada kekaguman di matanya. Nyonya Sinta, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum saya menjatuhkan putusan? Sinta berdiri. Ia menatap Andra, Bu Rosa, dan Dewi. Yang mulia, saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Selama ini, mereka menganggap saya miskin. Mereka menganggap saya tidak memiliki apa-apa. Dan ironisnya, saya yang selama ini memiliki segalanya, justru merasa hampa. Karena saya pikir saya akan mendapatkan cinta yang tulus dari mereka. Tapi ternyata, saya salah. Sinta melanjutkan, suaranya bergetar karena emosi. Mereka meremehkan saya. Mereka menghina saya. Mereka mengusir saya. Mereka pikir, saya tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi mereka lupa, bahwa wanita yang mereka sebut, miskin, ini, adalah orang yang mendirikan perusahaan yang mereka banggakan. Wanita yang mereka sebut, tidak berguna, ini, adalah orang yang membeli rumah yang mereka tempati. Dan wanita yang mereka sebut, cengeng, ini, adalah orang yang kini berdiri tegak di depan kalian. Kalian meremehkan saya. Kalian merendahkan saya. Kalian menertawakan saya. Dan sekarang, saya datang untuk membalas. Saya tidak akan meminta ganti rugi. Saya hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dan saya akan membuat kalian merasakan, apa artinya menjadi miskin yang sesungguhnya. Ruang sidang menjadi hening. Tidak ada yang berani bersuara. Semua orang terpaku pada Sinta, terpukau dengan keberaniannya. Hakim mengangguk. Ia terkesan dengan kejujuran dan ketegasan Sinta. Baiklah, kata Hakim, suaranya memecah keheningan. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, saya menjatuhkan putusan. Andra, Bu Rosa, dan Dewi menahan napas. Mereka menatap Hakim dengan tatapan penuh harap. Berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, akta jual beli, dan dokumen lainnya, pengadilan memutuskan bahwa Sinta adalah pemilik sah dari rumah di Jalan Mawar nomor 12, dan semua aset yang ada di dalamnya, termasuk mobil-mobil mewah di garasi. Kedua, pengadilan memutuskan bahwa Sinta adalah pemegang saham mayoritas dari perusahaan yang disengketakan. Oleh karena itu, semua keputusan yang dikeluarkan oleh Tuan Andra Adiaksa sebagai direktur, dinyatakan tidak sah. Ketiga, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan antara Nyonya Sinta dan Tuan Andra Adiaksa secara resmi dibatalkan. Tuan Andra Adiaksa juga diwajibkan untuk membayar semua kerugian yang telah diderita oleh Nyonya Sinta selama 5 tahun terakhir. Hakim mengumumkan putusannya, suaranya jelas dan tegas. Andra, Bu Rosa, dan Dewi hanya bisa terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa mencerna kekalahan telak ini. Putusan itu terasa seperti palu yang menghantam kepala mereka. Mereka ambruk di kursi mereka, air mata mereka mengalir deras. Kali ini, air mata itu bukanlah air mata palsu, melainkan air mata penyesalan dan kekecewaan. Di depan ruang sidang, para wartawan langsung mengerumuni mereka. Bagaimana perasaan Anda, Tuan Andra?
Apakah Anda akan mengajukan banding? Anda sudah kehilangan segalanya. Apa rencana Anda selanjutnya? Andra, Bu Rosa, dan Dewi hanya bisa terdiam. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka, mencoba menyembunyikan wajah mereka yang penuh rasa malu. Sinta melihat mereka dari jauh. Hatinya tidak lagi merasakan sakit, tidak ada dendam, hanya rasa kosong yang mendalam. Ia merasa lega, karena semua sandiwara ini telah berakhir. Ia telah mendapatkan keadilan yang ia cari. Sinta berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keadaan hancur. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, hidupnya yang baru akan segera dimulai. Hidup tanpa kepalsuan, tanpa sandiwara, dan tanpa pengkhianatan. Ia akan bangkit, menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sidang yang menguras emosi itu, Sinta pulang ke apartemen Ria dengan perasaan campur aduk. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kelegaan yang luar biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan nyenyak. Ia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang hinaan dan pengkhianatan. Saat ia membuka mata di pagi hari, cahaya matahari yang masuk melalui jendela terasa begitu hangat dan menenangkan. Ia merasa seperti terlahir kembali. Sinta bangun, mengambil ponselnya, dan melihat beberapa pesan masuk. Ada pesan dari Tuan Herman yang mengucapkan selamat atas kemenangannya, ada juga pesan dari beberapa rekan bisnis yang mengirimkan bunga dan kartu ucapan. Namun, pesan yang paling berharga adalah dari pengurus panti asuhan tempat ia menitipkan putrinya, Sarah. Sarah baik-baik saja, Nyonya Sinta. Dia menanyakan kapan ibu akan pulang. Bunyi pesan itu. Sinta tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Ia tidak sabar untuk menjemput putrinya dan memulai kehidupan baru bersamanya. Sudah bangun, Sin? Tanya Ria, yang sudah duduk di ruang makan sambil menyesap kopi. Kau terlihat berbeda. Aura kemenangan terpancar dari wajahmu. Sinta mengangguk. Aku merasa bebas, Ri. Akhirnya, aku bisa kembali ke diriku yang dulu. Tentu saja. Semua ini berkat perjuanganmu, kata Ria. Sekarang, kita bisa menjemput Sarah. Lalu, kita kembali ke rumahmu. Sinta dan Ria pergi menjemput Sarah. Saat Sinta melihat putrinya yang berusia 3 tahun itu, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Sarah, dengan senyum polosnya, langsung berlari dan memeluk Sinta erat. Mama. Sarah kangen mama, serunya. Sinta memeluknya dengan erat. Rasa lelah, sakit, dan kecewa yang ia rasakan selama ini, seolah sirna begitu saja. Sarah adalah satu-satunya alasan mengapa Sinta berjuang. Ia tidak ingin putrinya tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Ia ingin Sarah tumbuh menjadi anak yang bahagia dan dicintai. Sekarang mama sudah pulang. Mama tidak akan pergi lagi, bisik Sinta. Setelah menjemput Sarah, mereka menuju ke rumah Sinta. Rumah yang dulunya dipenuhi dengan barang-barang Andra, Bu Rosa, dan Dewi, kini kosong. Sinta berjalan melewati setiap ruangan, mengingat kembali semua kenangan. Di ruang tamu, ia mengingat bagaimana Bu Rosa selalu menyuruhnya membersihkan rumah. Di dapur, ia mengingat bagaimana Dewi selalu mencicipi masakannya dan memberikan komentar sinis. Di kamar, ia mengingat bagaimana ia menangis diam-diam di malam hari, saat Andra tidak ada di sisinya. Ia berjalan ke arah kamar Sarah. Kamar itu masih sama seperti saat ia tinggalkan. Sinta membersihkan kamar itu, meletakkan boneka dan mainan Sarah, dan membuat tempat tidur yang nyaman untuk putrinya. Mulai sekarang, ini adalah rumah kita, sayang, kata Sinta, memeluk Sarah. Rumah yang akan dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Keesokan harinya, Sinta kembali ke kantornya. Kantor yang selama ini ia kendalikan dari jauh, kini akan ia urus sendiri. Para karyawan, yang sudah lama tidak melihatnya, menyambutnya dengan hangat. Tentu saja, mereka kaget melihat Sinta datang ke kantor dengan mobil mewah, jauh berbeda dengan citra sederhana yang mereka kenal. Nyonya Sinta, kami sangat senang Anda kembali, seru seorang karyawan. Kami sudah bingung dengan keputusan-keputusan Tuan Andra. Sinta tersenyum. Terima kasih. Sekarang, semuanya akan kembali normal. Ia memanggil semua manajernya,
termasuk Tuan Herman. Di ruang rapat, Sinta mengumumkan kembalinya ia sebagai CEO. Ia menjelaskan semua yang terjadi, tentang sandiwara yang ia jalankan, dan tentang rencananya ke depan. Ia membuat keputusan-keputusan strategis, membatalkan beberapa proyek yang tidak penting, dan meluncurkan proyek-proyek baru. Perusahaan, yang tadinya terancam bangkrut karena ulah Andra, kini kembali berjalan di jalur yang benar. Kalian tidak perlu khawatir, kata Sinta, menenangkan timnya. Saya jamin, kita akan kembali menjadi yang teratas. Setelah rapat selesai, Sinta pulang ke rumahnya. Di sana, ia makan malam dengan Sarah dan Ria yang datang berkunjung. Malam itu, mereka tidak membicarakan Andra atau keluarganya. Mereka hanya membicarakan rencana masa depan Sinta dan Sarah. Sinta, kau sangat kuat, kata Ria, menatap sahabatnya. Aku bangga padamu. Terima kasih, Ri. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa melakukan ini semua, jawab Sinta. Aku belajar satu hal dari semua ini, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah tentang harta, melainkan tentang ketenangan jiwa. Aku sudah mendapatkan ketenangan itu. Sinta menatap Sarah yang tertidur pulas di sofa, sambil memeluk boneka beruang. Sinta tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi membutuhkan Andra atau keluarganya. Ia hanya membutuhkan dirinya sendiri, putrinya, dan orang-orang yang tulus menyayanginya. Sinta kini menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sukses dari sebelumnya. Ia tidak hanya berhasil memenangkan perang hukum, tetapi juga perang batinnya. Ia telah melepaskan semua dendam dan kebencian yang ia miliki, dan memulai hidup baru yang lebih damai. Sementara Sinta memulai kehidupan barunya, ia tidak tahu bagaimana nasib Andra, Bu Rosa, dan Dewi. Mereka sudah tidak lagi tinggal di rumahnya, dan mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atau kekayaan. Mereka harus membayar mahal untuk setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan Sinta, ia tidak peduli. Ia hanya ingin fokus pada kebahagiaannya sendiri dan putrinya. Ia tahu, suatu saat nanti, Andra, Bu Rosa, dan Dewi akan merasakan penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang datang terlambat, saat Sinta sudah berada di puncak kesuksesannya. Setelah dikalahkan telak di pengadilan dan dipaksa keluar dari rumah mewah, Andra, Bu Rosa, dan Dewi harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak lagi punya tempat untuk pergi. Dengan sisa uang yang mereka miliki dari penjualan beberapa perhiasan terakhir, mereka menyewa sebuah apartemen kecil dan kumuh di pinggir kota. Apartemen itu sangat jauh dari kata nyaman. Dindingnya lembab, kamar mandinya kotor, dan jendela-jendelanya tidak bisa ditutup rapat. Mereka, yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini terpaksa tidur berdesakan di ruangan yang sempit. Aku tidak percaya ini terjadi pada kita, gumam Bu Rosa, menatap tumpukan pakaian kotor yang belum dicuci. Kita harus mencari uang, Andra. Uang kita sudah habis. Andra, yang kini terlihat kurus dan lusuh, mengangguk. Aku sudah mencoba melamar pekerjaan, Bu. Tapi tidak ada perusahaan yang mau menerimaku. Reputasiku sudah hancur. Mereka semua sudah mendengar tentang kasus kita di pengadilan. Lalu, kita harus bagaimana? Tangis Dewi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tidak ada yang bisa kita makan. Aku lapar. Mereka bertiga akhirnya menyadari, mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja. Bu Rosa, yang dulunya adalah sosialita, terpaksa mencari pekerjaan sebagai tukang cuci piring di sebuah warung makan kecil. Ia harus berdiri berjam-jam, menggosok piring-piring kotor dengan tangannya yang rapuh. Wajahnya yang dulunya halus dan terawat, kini dipenuhi dengan bintik-bintik hitam dan keriput. Tangannya menjadi kasar dan kapalan. Setiap kali ia mendengar tawa atau bisikan dari pengunjung, ia merasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Ia tahu, mereka menertawakannya. Ia yang dulunya dihormati, kini hanya dipandang sebagai tukang cuci piring. Aku merindukan Sinta, bisik Bu Rosa, sambil menggosok piring kotor. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Ia merindukan Sinta, yang selalu siap sedia membersihkan rumah, memasak, dan melayani semua kebutuhan mereka. Sinta, yang dulunya ia panggil menantu miskin, kini menjadi sosok yang paling ia rindukan. Di sisi lain,
Dewi yang dulunya sering menghabiskan puluhan juta rupiah untuk perawatan di salon, kini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Ia harus berdiri berjam-jam, melayani pelanggan yang seringkali kasar dan tidak sopan. Ia yang dulunya selalu tampil cantik dan berkelas, kini harus memakai seragam yang lusuh dan bau. Ia sering menangis di balik konter kasir, meratapi nasibnya. Ia merindukan kehidupannya yang dulu. Ia merindukan mobil-mobil mewah, pakaian-pakaian mahal, dan liburan ke luar negeri. Aku benci hidup ini, gumam Dewi, mengusap air matanya. Aku tidak bisa lagi memposting foto di Instagram. Semua temanku meninggalkanku. Tidak ada yang mau berteman dengan orang miskin sepertiku. Andra juga tidak jauh berbeda. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh kasar di sebuah pabrik. Ia harus mengangkat barang-barang berat, bekerja di bawah terik matahari, dan pulang dengan tubuh yang lelah dan penuh luka. Ia yang dulunya seorang direktur, kini harus tunduk pada perintah mandor yang galak. Suatu sore, setelah pulang dari bekerja, mereka bertiga berkumpul di apartemen kecil mereka. Ruangan itu gelap, karena mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan listrik. Mereka makan nasi dengan lauk seadanya. Tidak ada tawa atau percakapan. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Andai saja kita tidak mengusir Sinta, kata Bu Rosa, memecah keheningan. Andai saja kita tahu siapa dia sebenarnya. Aku yang paling bodoh, kata Andra, menundukkan kepalanya. Aku menceraikan wanita yang memiliki segalanya, demi wanita yang tidak mencintaiku sama sekali. Aku mengusir wanita yang memberiku kehidupan mewah, demi sebuah reputasi palsu. Air mata Andra mengalir. Ia tidak lagi peduli dengan ego dan harga dirinya. Ia menyesal. Sangat menyesal. Ia mengingat kembali bagaimana Sinta selalu merawatnya dengan baik, bagaimana Sinta selalu mendengarkan keluh kesahnya, dan bagaimana Sinta selalu ada untuknya. Ia telah menyia-nyiakan cinta yang tulus, demi sesuatu yang tidak nyata. Kita salah, Bu, kita salah. Isak Dewi. Aku seharusnya tidak menghinanya. Aku seharusnya tidak mengejeknya. Aku seharusnya tidak menertawakannya. Tiba-tiba, televisi yang masih menyala, meski dengan listrik yang dicuri, menampilkan sebuah berita. Sinta muncul di layar, sedang melakukan wawancara dengan seorang wartawan. Ia terlihat begitu cantik, anggun, dan berkelas. Senyumnya begitu tulus, dan matanya memancarkan kebahagiaan. Bagaimana perasaan Anda, Nyonya Sinta, setelah memenangkan kasus ini dan kembali menjadi ratu bisnis? Tanya wartawan. Sinta tersenyum. Saya tidak merasa menang atau kalah. Saya hanya merasa lega. Saya telah mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya. Dan sekarang, saya hanya ingin fokus pada perusahaan saya dan putri saya. Saya sudah bahagia. Wajah Bu Rosa, Andra, dan Dewi berubah menjadi pucat pasi. Mereka melihat Sinta yang begitu bahagia, begitu sukses, dan begitu kuat. Mereka melihat diri mereka sendiri, yang kini hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang paling besar dalam hidup mereka. Mereka telah meremehkan orang yang salah. Kita sudah kehilangan segalanya, bisik Andra, suaranya parau. Dan semua ini karena kita sendiri. Penyesalan itu datang terlambat. Penyesalan itu menghantui mereka setiap hari, setiap malam. Mereka akan hidup dengan penyesalan itu seumur hidup, sementara Sinta hidup dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. 1 tahun berlalu. Kehidupan Sinta kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya berhasil mengembalikan kejayaan perusahaannya, tetapi juga berhasil melipat gandakan kekayaannya. Perusahaannya kini menjadi pemimpin pasar di industri properti, dan Sinta diakui sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di kota. Namanya terpampang di setiap majalah bisnis dan berita utama. Suatu malam, Sinta menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi. Ia mengenakan gaun malam berwarna putih yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri dan keanggunan. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia berjalan di karpet merah, dikelilingi oleh fotografer dan wartawan yang berebut untuk mengambil gambarnya. Di sisinya, berdiri Ria, sahabatnya yang setia, dan Tuan Herman,
manajer bank yang kini menjadi salah satu direktur keuangannya. Nyonya Sinta, Anda memenangkan penghargaan CEO terbaik tahun ini, bisik Ria, matanya berbinar. Kerja kerasmu terbayar, Sin. Sinta tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak pernah bermimpi untuk mencapai semua ini. Ia hanya ingin mendapatkan keadilan, namun Tuhan memberinya lebih dari itu. Di atas panggung, Sinta menerima penghargaan. Ia berdiri di podium, menatap ribuan mata yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia memberikan pidato yang sangat menyentuh. Ia menceritakan tentang perjuangannya, tentang pengkhianatan yang ia rasakan, dan tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Banyak orang yang meremehkan saya. Mereka pikir, saya tidak akan bisa bangkit. Mereka pikir, saya tidak punya apa-apa, kata Sinta, suaranya bergetar. Tapi, saya belajar satu hal. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang uang. Kekayaan yang sesungguhnya adalah tentang ketenangan jiwa, tentang cinta yang tulus, dan tentang keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Di sisi lain, di sebuah pinggir jalan, Bu Rosa, Andra, dan Dewi sedang menjual gorengan. Mereka terlihat lusuh, kotor, dan lelah. Tangan mereka menjadi kasar, kulit mereka menghitam, dan wajah mereka penuh dengan keriput. Mereka, yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini harus bekerja keras untuk makan sehari-hari. Tiba-tiba, televisi di sebuah toko elektronik yang mereka lewati menampilkan berita tentang Sinta. Mereka melihat Sinta yang begitu anggun, begitu cantik, dan begitu sukses. Air mata mereka mengalir. Penyesalan itu kembali datang, menghantui mereka. Lihatlah, lihatlah Sinta. Bisik Bu Rosa, suaranya parau. Dia sangat bahagia. Dia memiliki segalanya. Aku bodoh, kata Andra, menundukkan kepalanya. Aku mencampakkan berlian demi batu kerikil. Aku mengusir wanita yang memberiku kehidupan, demi sebuah ambisi palsu. Dewi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia mengingat kembali bagaimana ia menghina Sinta, bagaimana ia mengejek Sinta. Ia tahu, semua penderitaan yang ia rasakan sekarang adalah balasan dari Tuhan atas perbuatannya. Mereka bertiga hanya bisa menatap layar televisi, melihat Sinta yang begitu sukses, yang begitu bahagia. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Mereka akan hidup dengan penyesalan itu seumur hidup mereka. Setelah acara penghargaan selesai, Sinta pulang ke rumahnya. Rumah yang dulunya ia sebut penjara, kini menjadi istana baginya. Di ruang keluarga, putrinya, Sarah, sudah menunggunya dengan mata mengantuk. Mama, aku lihat Mama di televisi, seru Sarah, berlari memeluk Sinta. Mama sangat cantik. Sinta memeluk putrinya erat. Terima kasih, sayang. Mama melakukan ini semua untukmu. Sinta menatap Sarah, dan ia tahu, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan uang, bukan kekuasaan, bukan kehormatan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah melihat senyum di wajah putrinya. Beberapa hari kemudian, Sinta sedang mengendarai mobilnya, saat ia melihat Bu Rosa, Andra, dan Dewi di pinggir jalan. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Bu Rosa terlihat tua dan lelah, Andra terlihat putus asa, dan Dewi terlihat sangat menderita. Mereka tidak melihat Sinta, mereka hanya menundukkan kepala mereka, mencoba menyembunyikan wajah mereka. Sinta tidak menghentikan mobilnya. Ia hanya menatap mereka dari jauh. Hatinya tidak lagi merasakan dendam. Ia hanya merasa iba. Ia tahu, mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka kehilangan segalanya, bukan karena ulah Sinta, melainkan karena kebodohan mereka sendiri. Sinta menertawakan mereka dalam hatinya. Bukan tawa yang jahat, melainkan tawa kelegaan. Ia merasa bebas. Ia telah terbebas dari rantai pengkhianatan dan kebencian. Ia telah menemukan kebahagiaan yang seutuhnya. Ia melanjutkan perjalanannya, menuju kehidupan baru yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Dan ia tahu, ia akan hidup bahagia selamanya. Sinta berhasil mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari cinta seorang pria,
melainkan dari keberanian dan keteguhan hatinya sendiri. Ia sukses dengan usahanya dan hidup damai di rumahnya yang mewah, dikelilingi oleh ketenangan yang selama ini ia idamkan. Di sisi lain, mantan suaminya, ibu mertua, dan ipar-iparnya terpaksa kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Mereka jatuh miskin, harus bekerja keras untuk makan sehari-hari, dan selalu dihantui rasa penyesalan seumur hidup karena telah mengusir dan merendahkan Sinta. Mereka akhirnya mengerti bahwa Sinta, wanita yang mereka sebut miskin, adalah pemilik asli dari segalanya, dan merekalah yang pantas ditertawakan. Dari kisah Sinta dan keluarga Adiaksa, kita bisa mengambil beberapa pesan moral yang sangat berharga. Harta bukanlah segalanya. Sinta, yang memiliki segalanya, memilih untuk hidup sederhana demi menguji ketulusan cinta. Namun, ia menyadari bahwa harta dan status tidak menjamin kebahagiaan. Seseorang bisa memiliki kekayaan berlimpah, tetapi jika hatinya dipenuhi kesombongan dan kebohongan, ia akan selalu merasa miskin. Jangan pernah meremehkan orang lain. Bu Rosa, Andra, dan Dewi merendahkan Sinta karena menganggapnya miskin. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka hina adalah pemilik asli dari semua yang mereka nikmati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menilai seseorang hanya dari penampilan luar adalah kesalahan fatal yang bisa membawa penyesalan seumur hidup. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci kebahagiaan. Sinta, meskipun harus menghadapi pengkhianatan yang menyakitkan, tetap memilih untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran. Akhirnya, ia mendapatkan kebahagiaan sejati, yang datang dari keberanian dan keteguhan hatinya, bukan dari harta atau cinta yang palsu. Pada akhirnya, cerita ini menunjukkan bahwa karma itu nyata. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Dan jika kita menanam keburukan, kita akan menuai penderitaan.